maaf teman-teman, nanti kalau ini saya upload di YouTube mungkin ini ya, karena ini nggak bisa disambung HP-nya, belum tidak bisa masuk di aplikasi ininya, jadi nanti ada dua bagian ya kalau saya masukkan ke YouTube. Nah, jadi ini ya Bu ya, yang tadi soal meletakkan dasar ya Bu ya. Jadi penting ya Bu ya, penting untuk melakukan persekutuan dengan orang-orang yang dalam Tuhan. Jadi kita masuk persekutuan itu untuk dikuatkan, dan saat kita saling menguatkan, kita harus melakukan tugas kita. Kita harus menarik orang-orang yang di luar sana untuk mengenal Tuhan kayak gitu. Kita tarik kayak gitu. Kita harus menguatkan diri juga, karena seperti Tuhan ya. Kalau Tuhan bisa melakukan mujizat ya Bu ya. Karena yang banyak ditolong itu kebanyakan soal banyak hal ya. Mereka butuh penguatan secara psikologi, secara keuangan juga. Dan Tuhan bisa melakukan semuanya itu ya. Jadi Tuhan adalah Tuhan ya. Jadi secara kalau melakukan pengajaran, memberitahu masukan apapun, pasti Tuhan ahlinya kayak gitu. Dan Tuhan bisa melakukan mujizat. Jadi saat banyak ribuan orang ya mendengarkan firman Tuhan dan mereka pasti lapar, Tuhan melakukan mujizat lewat seperti yang diceritakan di Alkitab. Tuhan Yesus melakukan mujizat 5 roti dan 2 ikan untuk kasih makan ribuan orang ya Bu ya. Ya Bu ya. Di situ jadi kita harus sebagai anak Tuhan, kita harus masuk ke komunitas yang benar, dan kita saling menguatkan, benar-benar saling menguatkan, meletakkan dasar yang kuat, dan sebagai murid-murid Tuhan, kita harus melakukan tugas kita kayak gitu, menjadi terang, garam dan terang dunia. Setidaknya kalau kita belum bisa menolong orang, yang kita bisa lakukan ya apa? Kalau kita bisa menolong, kalau nggak bisa menolong, ya jangan mengganggu ya Bu ya. Jangan bikin susah mereka, jangan memberatkan hidup mereka. Dan puji Tuhan kalau kita bisa menolong kayak gitu, kita tarik mereka, kita tarik ke komunitas kita. Jadi sebagai anak muda yang percaya Tuhan Yesus, kita harus menguatkan diri secara psikologis, secara finansial juga. Kalau Tuhan kan bisa melakukan mujizat ya Bu ya. Petrus disuruh tebar jala, langsung jalannya sampai koyak, tidak bisa menahan ikan yang begitu banyaknya. Dan Tuhan Yesus seperti yang saya katakan tadi, melakukan mujizat di mana 5 roti 2 ikan bisa memberi makan ribuan orang. Jadi di sini kita setelah kita mempunyai dasar yang kuat, kita menguatkan diri, kita belajar, kita punya kekuatan ya di dalam Tuhan. Kita juga harus bekerja dengan baik, sehingga bisa jadi berkat untuk bisa menguatkan orang-orang. Karena Tuhan Yesus juga melakukan mujizat itu. Tuhan Yesus ngasih makan ribuan orang. Saat ngajar kan pasti orang lapar ya. Di situ kan Tuhan Tuhan mungkin bukan pengusaha ya, tapi Tuhan pemilik dunia. Tuhan bisa melakukan mujizat itu. Jadi di sini di sini Tuhan seperti mengajarkan kepada kita ya, saat dimana kita bisa meletakkan dasar itu, seperti yang kemarin kita belajar soal Abraham. Karena apa? Abraham dasarnya kuat, dia percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan katakan karena Abraham mengenal Tuhan, maka Tuhan rindu untuk memberikan berkat-berkatnya, kasih karunia-Nya, damai sejahteranya, kemuliaannya, berkat surgawi, berkat duniawi. Dan Tuhan juga dikatakan juga di mana hartamu berada, di situ hatimu berada kan. Dan Abraham membuktikan dia tidak ada di harta tersebut ya. Waktu dikasih pilihan sama Lot, Abraham
mempersilahkan Lot untuk memilih duluan, karena Abraham percaya kepada Tuhan, karena Abraham mengenal Tuhan, karena telah mengenal Tuhan, jadi Abraham itu percaya sama Tuhan. Nah, di sini dasar Abraham itu kuat. Nah, di sini di kitab ini, di isi Alkitab ini benar-benar menguatkan kita. Kita harus meletakkan dasar kita yang kuat. Dasar kita harus benar-benar kuat untuk menguatkan diri kita. Setelah itu kita bisa menguatkan orang-orang lain juga. Dan setelah kita di komunitas yang saling menguatkan, kita harus melakukan tugas kita sebagai murid Tuhan. Kita menarik orang-orang untuk masuk ke dalam komunitas kita untuk saling menguatkan. Tapi ingat, kita harus dikuatkan dulu. Benar-benar harus masuk ke komunitas yang benar untuk bisa saling menguatkan. Di sini benar-benar mengajarkan ya, Tuhan benar-benar menegaskan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Banyak perkataan Tuhan. Tuhan katakan, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya. Kita harus menggarisbawahi mendengarkan dan melakukan. Di sini benar-benar Tuhan mengajarkan kita mendengarkan. Iya, setiap minggu kita ke gereja, tapi yang paling digarisbawahi itu apa? Melakukan. Kita harus melakukan apa yang menjadi perkataan Tuhan. Kita harus benar-benar melakukan. Dimana di Tuhan itu benar-benar mengajarkan kita untuk berusaha menjadi sama seperti Tuhan, di mana Tuhan menjadi orang yang tidak menghakimi. Dia menerima Maria Magdalena, Ibu ya, wanita sundal tersebut. Tuhan juga memberi makan ribuan orang karena orang-orang itu mengikuti Tuhan ya. Tuhan juga melakukan banyak mujizat, kesembuhan, dan banyak hal telah dilakukan Tuhan. Dan di sini salah satu ajaran Tuhan dari yang tertulis di Matius ini, Tuhan katakan lagi, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi penting bagi kita ya untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi lebih penting lagi untuk melakukannya. Amin ya. Ini ini sebagai perenungan saya dan ibu saya ya, untuk kedepannya semakin dikuatkan bersama Tuhan, semakin bisa dipakai Tuhan. Setidaknya kalau tidak bisa membantu orang tuh kita tidak mengganggu hidup orang ya, seperti yang banyak diajarkan Tuhan juga ya. Benar-benar apa yang dikatakan Tuhan ini menguatkan. Mendengarkan tuh penting, tapi lebih penting lagi melakukannya. Karena Tuhan katakan, ia sama dengan orang yang bijaksana. Tuhan katakan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ini sebagai orang yang belum pernah pelayanan, saya dulu pernah pelayanan pendoa juga, tapi cuma berapa bulan. Ini benar-benar kegiatan saya bersama ibu saya ini benar-benar menguatkan, Ibu ya. Untuk merenung-renungkan firman Tuhan agar masuk di hati kita, untuk melakukannya. Yang terpenting untuk melakukannya agar seperti yang dikatakan Tuhan, ya seperti orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin ya Bu ya. Amin. Kita nanti belajar terus ya Bu ya, belajar merenung-renungkan firman Tuhan ya Bu ya, merenung-renungkan perkataan Tuhan ya Bu ya. Amin ya Bu. Amin. Mari kita nyanyikan ini, aku ingin selalu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah
kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Amin ya Bu ya. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat rahmat-Mu Tuhan. Kau izinkan kami melakukan persekutuan ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sudah ada di sini Tuhan. Terima kasih Kau begitu nyata. Terima kasih Kau telah menjadi Tuhan juru selamat kami. Terima kasih Kau telah datang ke bumi dan rela disalibkan untuk menebus kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan karena Kau berkenan kepada kami. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih.